Perkenalkan, nama saya Winariati. Saya dari kelas I, S1 Pariwisata, dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang penawaran kerja yang dibahas dalam mata kuliah Human Resource Management. Yang pertama perlu kita ketahui di dalam mata kuliah ini ada yang namanya manajemen SDM atau sumber daya manusia, di mana untuk menciptakan SDM yang profesional, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development pada pelamar atau calon karyawan. Nah, kualitas karyawan ditentukan dari tahapan ataupun prosedur penerimaan rekrutmen atau proses penerimaan karyawan. Nah, apa saja sih poin-poin utama dalam memberikan penawaran kerja? Yang pertama, setiap perusahaan tuh pasti membutuhkan karyawan yang berkualitas, yang mampu bekerja dan dengan maksimal sesuai job dan desk-nya masing-masing. Nah, kualitas karyawan ini ditentukan oleh prosedur atau tahapan-tahapan yang memiliki kualitas. Untuk memenuhi itu maka dibutuhkan HRM yang mampu mengolah berbagai data yang berkaitan dengan SDM di perusahaan tersebut. Nah, yang pertama itu poin-poin utama yang bisa diberi. Poin-poin utama dalam memberikan penawaran kerja yaitu menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Nah, perusahaan tuh harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut, beban kerja apa saja yang meningkat dari karyawan lama, dan dapat menurunkan kinerja jika tidak mendapatkan segera pertolongan. Nah, kemungkinan lain penyebab perlunya rekrutmen adalah pembukaan divisi baru atau terjadinya mutasi jabatan. Nah, yang kedua, ada merencanakan proses rekrutan. Nah, proses rekrutmen selanjutnya ini perusahaan harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan. Nah, dengan cara menuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman di mana pengalaman tersebut akan dibutuhkan. Nah, kemudian tidak lupa juga untuk menentukan di mana akan memasang iklan lowongan kerja, apakah di media cetak atau di online. Nah, kemudian selain itu, jangan lupa juga menentukan personal dari tim HRD yang akan menjadi penanggung jawab untuk memonitor proses, memilah pelamar, dan melakukan interview sehingga pada akhirnya memberikan penawaran kerja. Kemudian ada langkah selanjutnya, poin selanjutnya yaitu memasang iklan lowongan kerja. Kemudian poin keempat ada memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Nah, dengan adanya iklan lowongan kerja yang efektif, maka lamaran kerja akan segera berdatangan. Kemudian, sebelum itu terjadi, pastikan tim HRD telah menyiapkan kriteria pilihan untuk membantu proses di mana seandainya pelamar masuk terlalu banyak jumlahnya, jadi difilter gitu. Kemudian yang kelima ada memilih kandidat yang sesuai, di mana mempersiapkan penawaran kontrak ini pada saat memanggil kandidat terpilih yang perlu dilakukan adalah menegosiasikan gaji, serta tunjangan perusahaan seperti lembur, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih perbedaan surat penawaran pekerjaan dan surat kontrak pekerjaan? Apa sih itu surat penawaran pekerjaan? Nah, dalam bahasa Inggris artinya offering letter atau surat penawaran kerja. Sedangkan secara pengertian, offering letter adalah dokumen
pernyataan tertulis sekaligus penawaran secara formal yang diberikan perusahaan kepada calon karyawan yang akan bergabung. Umumnya surat ini dikirim setelah kandidat melalui beberapa proses seleksi rekrutmen. Nah, tujuannya apa? Pada dasarnya tujuan dari offering letter ini adalah membantu perusahaan menjabarkan secara rinci apa saja fasilitas yang diberikan kepada pekerja. Hal ini menyangkut gaji dan posisi. Nah, dengan surat ini diharapkan kedua belah pihak telah memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian, apa saja isi dari surat penawaran seperti yang bisa dibaca. Hal-hal ini setiap perusahaan itu memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Beberapa hal umum yang sudah berdasarkan beberapa referensi, ada nama dan posisi jabatan, deskripsi pekerjaan, gaji tahunan, dan lain sebagainya yang bisa dibaca pada layar berikut. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam letter ini, di mana hak dan tanggung jawab selama bekerja di perusahaan tersebut biasanya pemilik akan dijelaskan secara rinci dalam offering letter. Sedangkan surat pekerjaan kontrak kerja ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh perusahaan karyawan untuk mencapai kesepakatan kerja dalam perjanjian kontrak kerja. Dalamnya meliputi ketenaga kerjaan serta syarat-syarat kerja karyawan di perusahaan tersebut. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau dari sifatnya, offering letter itu bersifat tidak mengikat secara hukum, sedangkan kontrak kerja itu jelas namanya aja kontrak ya, jadi itu terikat secara hukum dan undang-undang. Sedangkan dari selanjutnya offering letter itu tidak memberikan kepastian hukum. Kalau kontrak itu memberi kepastian hukum status ketenagakerjaannya. Jadi memberi kepastian akan penerimaan pekerjaannya, penawaran pekerjaannya. Offering letter mencantumkan mengenai jabatan serta tanggung jawab karyawan di awal lowongan kerja, sedangkan kontrak kerja hanya memuat terkait hak, syarat, serta kewajiban karyawan tersebut dan perusahaan. Offering letter hanya mencantumkan tanggal efektif dimulainya karyawan tersebut bekerja, sedangkan kontrak kerja hanya memberitahu batas waktu karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Dalam arti kontrak kerja itu memberitahu durasi waktu berapa lama karyawan tersebut bekerja di perusahaan tersebut. Jadi sekian penjelasan saya mengenai perbedaan dan definisi serta perbedaan dari surat penawaran kerja dan surat kontrak pekerjaan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Terima kasih.